Ya, selamat malam semuanya teman-teman. Semoga dalam kondisi sehat. Mari kita mulai teman-teman ya. Yang pertama ini kita mau bahas dulu ya tentang duduk diam dapat duit ya. Ini dulu kontroversi banget ya, tapi ternyata kalau kita ketemu mesin yang benar itu beneran ada ya guys ya. Jadi saya cerita sedikit nih bahwa duduk diam dapat duit itu ada ya. Itu sudah dilakukan namanya, Warren Buffett ya. Warren Buffett itu bahkan punya quote ya, "If you don't find way to make money while you sleep, you will work until die." Jadi kalau kita nggak ketemu cara nih supaya kita tidur dibayar, kita akan kerja sampai mati ya teman-teman ya. Makanya, kalau Warren Buffett itu dia milih, instrumennya tuh saham ya. Jadi dia beli saham, saham itu yang bekerja sebenarnya direksinya, terus karyawannya, marketingnya. Jadi dia beli saham Coca-Cola gitu teman-teman ya. Contohnya salah satunya ya. Ya udah yang bekerja tuh karyawan-karyawan semua. Jadi kalau misalnya teman-teman hari ini adalah seorang karyawan, sebenarnya teman-teman itu sedang bekerja kepada orang yang sedang tidak bekerja. Jadi begitu ya. Jadi emang alur bisnis emang begitu ya. Jadi ada orang yang punya duit, ada orang yang punya skill. Yang punya duit akan bayar kepada membiayai orang yang punya skill. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Sehingga kita jangan ngedumel kalau misalnya ada orang duduk diam dapat duit. Ya maka itu, karena itu saatnya kita juga harus cari tahu nih gimana caranya biar kayak Warren Buffett, biar duduk diam dapat duit itu gimana caranya ya. Ngomong-ngomong suara saya cukup jelas ya? Oke, Warren Buffett udah beli saham dari 11 tahun ya. Jadi intinya di mana orang ada yang kerja keras, di situ ada orang yang duduk diam dapat duit ya. Jadi salah satu saham yang dibeli itu Coca-Cola Bapak Ibu ya. Dia beli tuh dari tahun 88 Bapak Ibu. Warren Buffett beli dari tahun 88, kebayang nggak sih dari harganya di sini ya. Dan terus sekarang harganya di sini kalau dijual semua kaya raya nih teman-teman. Cuma Warren Buffett itu kan mau duduk diam dapat duit ya. Jadi dia menikmati namanya dividen ya Bapak Ibu ya. Dividen itu dalam arti kalau teman-teman yang belum tahu ya, kenapa kita tuh kayak biayain sebuah bisnisnya yang jalanin orang lain, kalau profit, nah kita kebagian. Nah itulah ibaratnya kayak gitu ya. Berdasarkan saham yang kita beli gitu. Oke, ini salah satu Warren Buffett Indonesia namanya Pak Lo Keng Hong. Ada quote yang sangat terkenal Bapak Ibu ya, dari Pak Lo Keng Hong ini ya. Ini quote yang saya sampai di luar kepala ya. Ada saatnya ketika tidak mengerjakan apapun merupakan bentuk kecerdasan investasi, ini Pak Lo Keng Hong ya. Investor yang bijak dapat menghasilkan uang ketika tidur. Jadi kita suruh tidur Bapak Ibu. Tidur adalah jalan untuk meraih kekayaan. Ini kata-kata ini yang sangat, apa bisa ya tidur ya? Terus dibayar gitu. Kadang-kadang kita tidur siang aja ditendang-tendang ini. Bangun, bangun, kerja, kerja gitu ya. Tidak bertindak adalah suatu tindakan yang bagus jika kita sudah memiliki perusahaan yang hebat. Jadi intinya sebenarnya kita tuh bisa duduk diam dapat duit, tapi asal sudah punya instrumennya ya. Entah beli saham, entah kita buka kos, entah kita ya macam-macam lah ya, ada pilihannya ya. Oke, oke ya suara saya ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Ini Pak Keng Hong itu pernah beli saham namanya MBAI. Modal Pak Keng Hong saat beli itu 1,5 miliar, 6,2 juta lembar saham. Oke, makasih Mas, makasih. Edan ya, jadi dalam 6 tahun dia menghasilkan uang tuh 200 miliar Bapak Ibu. Jadi belinya itu harganya waktu 250, bagi teman-teman tahu saham ya. Belinya 6,2 juta lembar ya. Jadi dia total punya uang 1,5 miliar. Terus 6 tahun kemudian dia jual sih ya, gila ya. Dapatnya 200 miliar ya. Luar biasa ini teman-teman. Nah, ini sebenarnya kita perlu meriset kayak gini nih teman-teman. Makanya disebutnya kita Klub 100 itu isinya kan bagaimana kita mencari mesin-mesin uang Bapak Ibu yang bisa kita duduk dia dapat duit. Emang ada beberapa yang ngaco gitu, tapi ada yang bagus. Nah, ini salah satu yang bagus Bapak Ibu ya. Namanya software Moonbot ya teman-teman ya. Kita lewati aja. Nah, ini kalau teman-teman mau belajar Palo Keng Hong, nanti teman-teman bisa gabutbank.id/lkh. Saya hobi banget mencatat, merangkum ya Bapak Ibu. Jadi teman-teman tinggal nonton aja nih di sini ya. Semua sudah saya rangkum. Jadi intinya kalau teman-teman mau milih saham yang bagus itu, ini Pak Lokeng yang ngomong bukan saya. PBV harus kurang dari 1. Jadi PBV itu price book value ya. Artinya gimana caranya teman-teman ketemu saham yang lagi salah harga. Makanya dibilang selalu kan istilahnya beli Mercy harga bajai. Jadi saham-saham ada yang bagus tuh yang dia sebenarnya perusahaannya bagus gitu, cuma kok di pasar harganya nggak dianggap gitu ya. Nah itu cepetan beli karena kalau dia naik Bapak Ibu,
Karena itu pasti saham itu akan naik lah ibaratnya kayak gitu. Karena saham bagus pasti akan dicari orang kembali gitu ya. Terus ini PER 10 kali, berapa lama balik modal. Jadi cari saham yang PER-nya di bawah 10 kali. Nah, ini semua keterangan PER apa PBV itu ada di sini ya, teman-teman baca ya. Sama sahamnya profitnya bertumbuh setiap tahunnya. Itu bisa kita cek di RTI Bapak Ibu ya. Itu ya, nih edukasi sedikit ya. Oke, ini salah satu investor saya Bapak Ibu ya. Saya itu udah bisnis ini 20 tahun ya. Saya punya toko baju udah 20 tahunan lebih gitu ya. Waktu awal itu saya pakai investor, di mana investor itu sampai sekarang baru datang ke toko saya itu 2 kali dalam waktu 20 tahun, guys. Jadi nggak tahu saya lagi kerja gila, lagi kerja keras, lagi susah, lagi sedih, itu investor saya nggak tahu. Pokoknya gue kerja keras gila-gilaan. Tahu-tahu investor saya kalau profit bagi hasil aja. Nah gitu ya. Investor saya udah duduk diam selama 20 tahun lebih, guys. Gila nggak? Jadi siapa bilang duduk diam dapat duit, nggak ada gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah sekarang franchise-franchise itu juga sudah pada mulai autopilot karena tahu nih, yang punya bisnis itu tahu bahwa orang Indonesia itu sukanya nggak ngapa-ngapain dapat duit, tapi mereka punya duit gitu ya. Ya udah makanya mereka bikin franchise tuh autopilot. Ya udah kamu taruh duitnya aja, aku yang putar gitu ya. Bapak Ibu, investor itu bukan tanpa resiko ya. Kalau salah milih bisnis, misalnya dia beli franchise ini nih, franchise apa nih namanya? FOS ya. Ini franchise apa ya namanya? FOS ya. Ini apa sih dia nih? Air isi ulang ya. Ini kalau misalnya gagal ya uangnya hilang gitu ya teman-teman. Jadi resikonya si orang yang mau duduk dapat duit ya duitnya hilang ya. Resikonya si yang ngerjain bisnisnya, resikonya capek gitu. Ini teman-teman harganya mahal-mahal ya. Ada yang 675 juta nih dokter gigi nih. Kalau teman-teman mau bikin klinik gigi, ya harganya 675 juta nih, bayangin ya. Orang mau duduk diam duit, harganya lihat nih, bayangin nih 675 juta. Saya mau compare sama ada mesin software namanya Moonbot nanti. Itu harganya cuma 2,3 juta. Bayangin ya dengan 2,3 juta itu kita bisa udah muter tuh, udah kayak punya mesin uangnya gitu ya. Ini harganya 260 juta, ini 675 juta ya. Kebayangin teman-teman ya. Ini juga hotdog juga ada yang autopilot, harganya 45 juta. Lihat ya. Mahal-mahal sekali ya teman-teman ya. Ini ada kos-kosan juga di autopilotin Bapak Ibu ya. Bayangin ya, udah punya kosan aja udah autopilot, di autopilotin lagi ya. Jadi dia lebih yang ngurus SDM, operational cost, perawatan, perbaikan gedung. Nah ini kan sebenarnya masih kerja nih. Tapi kalau udah serahin namanya Vida One Rooms, nah ini teman-teman udah bisa duduk diam dapat duit ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke Bapak Ibu, saya mau cerita tentang ini ya. Ini cerita apa namanya? Ada hotel di Jepang namanya Hotel Hena. Mungkin teman-teman udah pernah ke sana ya. Kalau ke Jepang coba deh ke sana deh. Saya baru tahu sekarang sih ya. Jadi hotel ini unik ya teman-teman ya. Hotel ini begitu masuk, itu semuanya yang ngelayanin robot ya. Ya robot kan pakai software ya, berarti kayak gitu ya. Nggak ada orangnya sama sekali nih, kebayang nggak sih? Nah, begitu masuk ke resepsionisnya, nah yang layanin robot gitu ya. Halo apa kabar gitu ya. Terus nanti suruh bayar sendiri gitu. Bayangin ya, semua yang ngerjain tamunya ya. Keren ya, keren banget ya. Selamat datang di Hena Hotel nih, robot guys. Jadi nggak nutup kemungkinan nanti semua hotel-hotel begini semua ya. Ini orangnya pengen duduk diam dapat duit nih guys. Tuh semuanya serba robot ya. Jadi nonton TV, nonton sendiri. Gue nggak tahu ya kalau hotel bocor gimana tuh ya. Yang datang robot yang betulin atap hotel ya. Bahkan ini ya, ini lucu banget ya. Bahkan lihat apa namanya? Kolam ikannya aja, ikannya robot nih guys. Iya bener-bener mau autopilot banget ini yang punya bisnisnya teman-teman ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya kita hanya perlu ketemu kendaraan yang pas. Oke, ini kita pas aja ya teman-teman ya. Kesimpulannya bisnis screen-nya nggak tampil itu, saya tahu tuh ada di kiri atas itu ada gambar kotak-kotak Mas, diklik Mas. Kiri atas tuh ada gambar kotak-kotak, diklik. Ya kalau nggak keluar masuk lagi. Nah kadang kita salah pilih ya, jangan nyerah mencari ya teman-teman ya. Kemarin tuh banyak kasus robot trading yang ngaco ya Bapak Ibu ya. kita kita banyak kejeblos gitu di situ, terus sedih banget ya. Ya, tapi orang itu nggak nyerah Bapak Ibu. Saya tahu ini ya, pecinta robot trading itu lebih dari 300.000 orang ya. Bahkan sampai 500.000 kalau nggak salah ya. Itu yang protes itu cuma berapa seribuan ya gitu ya.
yang mereka marah-marah, kesel sendiri gitu ya karena duitnya hilang gitu ya. Tapi kebayang nggak sih 300 ribuan orang itu nggak marah tuh pada ngapain gitu ya. Saya mikir karena mereka itu the real investor sih, menurut saya itu the real investor ya. Jadi artinya ya mereka tahu bahwa bahwa kalau gua, eee, nginvest atau gua naruh uang ada kemungkinan gagal gitu ya. Nah, artinya apa teman-teman? Jadi mesin-mesin uang itu masih diminati ya, kayak Moonbot ini akan diminati banget ya. Karena banyak orang tuh yang emang, "Gue mau cari mesin-mesin uang," gitu ya. Gitu ya guys, jadi ini akan jadi menarik banget sih teman-teman ya. Nah, cari kendaraan untuk duduk diam dapat duitnya, nah ini salah satunya jadi investor saham, biar kayak Pak Lee Keng Hong, Pak Warren ya. Itu Pak Gema Goyardi dari Astronach itu dia dulu pernah cerita di YouTube-nya ya, dia kasih lihat tuh dividen sahamnya, dia kan beli BBRI ya, saham BRI ya. Dividennya aja tuh bersihnya 600 juta dia. Gila ya. Itu bener-bener duduk diam dapat duit, dia beli saham BRI ditinggalin, pas bagi saham dia dapat 600 juta tuh guys, gokil ya. Gue lupa ya YouTube-nya, ntar gue cari ya biar kita tonton ya. Dia pernah cerita itu ya. Atau jadi investor bisnis nih, teman-teman cari anak-anak muda yang lagi semangat banget ya, anak muda tuh biasa semangat ya. Saya zaman dulu 20-30 tahun yang lalu ya. Itu semangat banget bisnis ya, makanya investor datang tuh lumayan banyak ya. Jadi kadang modal pede aja itu kadang ya trust ya, sama trust ya teman-teman ya. Kita juga harus butuh trust ya. Jadi saya dulu dimodalin tuh sampai 11 miliar sih teman-teman ya. Iya. Terus sekarang udah dikembaliin, udah sisa tinggal beberapa investor lagi ya. Nah, teman-teman juga bisa jadi investor kripto nih. Beli Bitcoin. Bayangin nggak teman-teman kalau punya Bitcoin dari 10 tahun lalu, wah sekarang kaya rayanya kayak apa gitu ya. Saya punya temen yang udah beli Bitcoin dari pertama kali bitcoin.co.id Bapak Ibu ya. Sekarang udah kaya raya tinggalnya di gunung guys. Gila, nggak ngapa-ngapain, nggak kerja apa-apa loh itu. Jadi tinggal menikmati Bitcoin-nya aja, kalau mau ini ya tinggal jual Bitcoin-nya sedikit buat hidupnya ya. Hidupnya indah banget ya tinggal di gunung guys, gokil ya. Nah, kadang-kadang tapi kalau kita kadang-kadang kita mikirnya gini, "Ah, main saham gue, loss, main forex gue loss, main kripto gue loss," gitu. Itu karena teman-teman jual beli. Biasanya kalau jual beli itu malah kecebur sendiri ya, kita nggak sabaran gitu ya. Padahal kalau kita beli terus diemin aja gitu ya, kalo kalau jatuh gimana? Kalau jatuh kan kita sebenarnya uangnya nggak hilang ya, cuma nilainya aja kurang gitu ya. Nah, kadang-kadang kita nggak sabar nih, "Ah, gue butuh duit ah." Pas dijual terus, "Ah, rugi nih ah. Ah, jelek ah kripto," gitu ya, atau kita nekat main kripto koin micin tuh, itu juga jangan ya Bapak Ibu ya. Ya kita ngikutin Warren Buffett lah dalam pembelian kriptonya juga cari kripto-kripto yang 10 besar aja gitu ya. Ini saya pernah ini ya teman-teman ya, ini ya, beli token TKAU 1,3 jadi 2,5 zaman dulu ya, Doge 1 juta nih ada teknik-tekniknya juga nih teman-teman ya. Nah ini koin-koin micin nih teman-teman, saya pernah dapat nih 400 ribu SafeMoon, saya beli SafeMoon jadi 700, itu hitungan 2 hari ya. Kalau koin micin begitu ya, 2-3 hari tuh bisa. Saya pernah beli koin, aduh apa sih namanya lupa ya gue ya. Eee, modal sej eh, modal 100 ribu ya jadi 15 juta tuh dulu ya. Nah itu kalau teman-teman rajin mencari ya, itu sebenarnya bisa ketemu ya. Nah makanya jujur ya, saya kalau ada Zoom-Zoom begini tuh saya cari teman-teman, saya tontonin gitu ya, ini apa jadi mesin uang saya berikutnya atau gimana gitu ya. Karena peluang itu datang dari nonton-nonton Zoom seperti ini dan replay gitu ya. Oke, kita to the point aja ya teman-teman ya. To the point mulu ya. Oke, Bapak Ibu ini saya cerita dulu sedikit ya teman-teman. Ini teman-teman bisa nonton. Jadi saya dulu pernah trading, kripto ya. Jadi pernah dapat namanya 1 juta sehari Bapak Ibu ya, 1 juta sehari gitu ya, tapi kerjanya kayaknya hampir 24 jam ya teman-teman ya. Ini ada yang $74, $6 nih. Kalau trading sendiri seru loh teman-teman ya. Nah, bahkan saya sudah menciptakan namanya buku kungfu saya sendiri untuk saya pelajari sendiri ya. Jadi saya bikin itu kalau entry-nya mau beli kripto ya, entry-nya tuh 15 menit. Ya, time frame-nya ini kan future, saya main future ya. Setelah 2, 3 candle merah, ini sebenarnya ilmu saham, ilmu semua ilmu saya gabungin ya. Dan ternyata tingkat probability keberhasilannya cukup bagus nih teman-teman ya. Kemudian kalau udah muncul candle hijau, 2 volume di bawah, itu kemungkinan dia akan naik ya, probability-nya akan naik.
Nah, yang penting kuncinya adalah belinya pas sideways sama bullish ya. Ini bearish jangan nih teman-teman. Gue juga gak pernah main short ya. Jadi hanya long aja terus gitu ya. Nah, ini gambaran kayak gini. Jadi lihat nih, kalau lihat dulu nih jatuh berapa kali gitu ya. Kalau udah ada 2 aja di sini ya. 2 candle hijau dan volumenya 2, ini artinya lagi mau gebrak nih. Dia biasanya naik nih teman-teman tuh. Selalu begitu tuh. Turun begitu hijau, wah tungguin nih. Tungguin. Wah, candle hijau. Wah, ini udah 2 kok hijau, langsung beli. Nah, terus ngambilnya juga jangan banyak-banyak ya. Saya dulu cuma ngambil $10 ya. Tapi mainnya 10 koin ya. Jadi berarti harus ngapa? Nyariin koin satu-satu nih. Ini kan AVAX ya. Saya punya teman Mbak Rita ya, hebat banget ya. Mbak Rita lebih gila ya, $70 jadi $1.900 ya. Bayangin nih modal $70 jadi $1.900. Dan ya, dia punya strategi unik sih. Strateginya tuh pas profit ya. Ini gue nggak pakai itu. Kalau pakai itu kayak bagus juga ya. Jadi pas profit yang diambil tuh cuma 75%-nya. 25%-nya dibiarin aja gitu. Jadi kadang-kadang kita kan, kalau gue kan gue ambil semua ya. Kalau Mbak Rita tuh sisain 25% dan 25% itu bisa dapat lagi gitu. Jadi kayak ke kompon gitu. Wah keren ya teman-teman ya. Dan dia mainnya low gitu ya. Mainnya di harga low. Pokoknya 1 titik apa 2 titik di bawah harga low gitu ya. Time frame-nya berapa ya? Berapa sih Mbak? Nah ini kayak gini ya. 2. Nah saya tuh akhirnya sampai nulisin Bapak Ibu. Jadi mata capek banget ya. Mata capek banget ya, hampir tiap hari gini nih, cariin ya, buka trading view, nyariin satu-satu, udah hijau nih, begitu hijau, satu gini kan, gue catat dulu nih, kava nih, udah 1 candle merah, udah 2 candle hijau, catetin itu, misalnya contoh ya, saya catetin nih di sini, udah hijau nih, saya pikir kan, wah begitu 2 ini hijau nih, berarti gue siap beli nih, pas yang gue catat itu ternyata jatuh lagi ke bawah loh guys. Jadinya nungguin lagi, nyariin lagi satu-satu. Jadi bukanya tuh satu gitu. Makanya gue catat kayak gini nih, dulu meja saya ini lebih banyak lagi ya. Ini kuningnya ya, apa namanya, sticky note itu lebih banyak lagi ya di meja ya. Jadi benar-benar nungguin gitu ya. Capek banget guys, gila. Tapi emang worth it sih, hasilnya oke sih. Tapi jadinya kayak gini nih teman-teman ya, masuk UGD saya Bapak Ibu ya. Jadi saya dulu trading forex itu masuk UGD, saya pikir trading forex itu lebih capek ya. Saya pikir pindah kripto mungkin kripto lebih tenang, lebih santai kan pergerakannya ya. Ternyata masuk UGD juga. Jadi gua masuk UGD itu 2 kali ya. Pas trading forex sama pas trading kripto ya, gila gue pikir, masa sih gue nanti matinya gara-gara trading sih. Nah, akhirnya saya di sini tuh memutuskan untuk nggak trading lagi ya, nggak trading manual lagi ya. Walaupun kemarin ketemu Mbak Rita $70 jadi 1.900. Nah, gue tuh lagi mau nyoba lagi tuh. Coba kayaknya seru ya. Tapi saya mikir ke sini nih. Masa gue masuk UGD lagi nanti kalau main kripto lagi ya, main manual gitu ya. Nah, ini good news banget ya, beruntung banget ya waktu itu Mas Asta sama Ken ya, Dokter Ken itu datang cerita ya ada software ya. Nah, tuh saya dulu juga ntar sama-sama aja kayak robot trading sebelumnya gitu ya. Cuma yang menarik di sini karena saya main Binance ya, main toko kripto. Tuh benar-benar lah, kok duitnya ditaruh di Binance ya? Jadi sebenarnya ini kayak trading manual, cuma yang beliin itu softwarenya Moonbot itu teman-teman. Jadi gini nih, jadi saya relate sama saya waktu zaman dulu. Kan ini kan harusnya di sini buy ya. Ya, harusnya kalau manual kan nungguin kan. Bisa jadi dia nggak turun dulu nih gitu ya. Nah, Moonbot itu software keren banget guys. Jadi kita nggak usah nungguin begitu, nggak usah sampai masuk rumah sakit ya. Jadi dia begitu buy, misalnya ke ini 2 kali, dia akan beliin sendiri. Begitu naik, dia akan jualin sendiri. Jadi buy sell buy sell buy sell buy sell-nya dia jadi bisa beli jual sendiri guys. Gokil ya. Gue bilang wah ini yang gue cari-cari nih gitu ya. Nah pakai Moonbot ya. Dan puji Tuhan ya, saya tuh kan baru mulai ya. Jadi saya udah join itu 4 bulan lalu ya, saya udah beli software itu 4 bulan lalu. Cuma saya tuh masih nggak percaya gitu ya ibaratnya. Nah kemarin baru mulai ya di Januari itu, Januari ya guys. Januari itu langsung dapat 20% ya. 20% loh profitnya ya. Wedan loh. Tapi itu bukan ini ya teman-teman ya, disclaimer ya. Nggak selalu begitu ya, karena ini real trading ya. Nah, itu ada strategi-strateginya yang bisa kita atur ya.
Nah, jadi nanti kayak gini nih teman-teman kalau pakai Moonbot ya. Jadi dia tuh akan kelihatan nggak nih ya, ini grafiknya ya. Kebayang nggak ini dia buy di bawah jual sell, di bawah jual buy, di atas sell buy sell buy sell. Kebayang nggak kalau kita manual nih nungguin ke bawah? Iya kalau ke bawah gitu ya. Udah kita sell kan biasanya kita nungguin jatuh dulu ke bawah. Iya. Kapan nungguinnya itu akhirnya kita nggak punya kehidupan tuh Bapak Ibu ya. Lagi nonton Netflix itu dikit-dikit lihat dia chart, dikit-dikit lihat chart gitu. Ini kebayang nggak dia beliin, jualin sendiri, beli jual, beli jual, beli jual. Wah gokil sih. Gokil, 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 gokil. Ini keren banget sih teman-teman ya, keren banget. Oke. Jadi teman-teman nanti di sini, oke. Jadi apa yang harus saya lakukan nih teman-teman untuk software Moonbot ini? Nanti di bagian terakhir nanti ada Dokter Ken ya, akan buka dashboard-nya, akan jelasin. Keren banget ya. Dashboard itu juga keren ya. Itu ibarat kayak kita punya bisnis yang jalan sendiri. Contoh ya, gue kan ada toko baju nih di Tebet ya. Itu kayak tinggal lihat CCTV dari rumah, terus meetingnya juga Zoom gitu. Bahkan saya udah 3 tahun ya nggak pernah ke toko saya ya. Jadi saya cuma meeting-meeting itu lewat Zoom sama lihat CCTV, udah gitu aja ya. Jadi itu udah jalan sendiri bisnisnya. Nah, nanti kalau Moonbot itu ada bagi hasilnya 80-20 ya guys. Jadi kalau misalnya profitnya teman-teman dapat profit 1 juta, teman-teman dapatnya sebenarnya cuma 800.000. 200.000-nya untuk apa? Untuk developernya dong, untuk si Moonbotnya ya, yang bikin Moonbotnya developernya kan. Mereka kan harus dapat juga guys. Kalau enggak mereka kan kerja juga 24 jam loh. Developernya itu kan jagain supaya softwarenya jangan sampai rusak gitu kan. Nah, kalau rusak kan kita kan sedih ya. Makanya mereka tuh kerja ya 24 jam ya. Jagain software itu agar terus berjalan dengan baik gitu ya. Nah, nanti teman-teman tinggal setting strateginya. Nah, kalau teman-teman trader, bagusnya kalau teman-teman trader itu ngerti tuh teman-teman mau pakai Bollinger, mau pakai MA. Jadi kayak Mas Jamie ini jago nih ya, ketika bullish ganti strateginya bukan RSI lagi, ganti pakai MA gitu ya. Kalau lagi sideways ganti lagi gitu pakai apa. Loh Mas katanya mau duduk diam dapat duit kenapa gue gonta-ganti? Itu kalau trader ya. Kalau trader bagaimanapun juga mau duduk diam dapat duit susah ya, orang nungguin itu juga bosen kan. Mending gue ganti gitu. Itu profitnya malah lebih bagus ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya nggak mau diutak-atik ya udah nanti pilih aja yang namanya udah ada template yang bagus ya. Nanti Dokter Ken punya tuh template yang bagus. Saya ikutin Dokter Ken tuh. Oke, nanti duit kita di Binance. Binance itu crypto exchanger nomor 1 di dunia guys ya. Crypto exchanger nomor 1 di dunia. Jadi kalau ini Binance sampai tutup, kripto itu tutup sih menurut saya ya. Jadi ini nomor 1-nya di dunia ya guys. Gitu ya. Oke. Jadi saya harus ngapa habis ini? Ya udah teman-teman nanti sewa Moonbot ya. Sewa software itu cuma 191.000 ya sebulan ya. Tapi teman-teman bayar setahun ya 2,3 juta. Bayarnya setahun 2,3 juta. Atau teman-teman mau beli sekali bayar tapi udah gitu untuk seumur hidup itu 23 juta. Nah, saya udah beli yang seumur hidup tuh. Karena saya nggak mau buka-buka lagi software saya ya, udah beli seumur hidup dah. Jalan sendiri deh gitu ya. Nggak usah perpanjang-perpanjang lagi ya. Nah, ya udah tinggal Anda ngopi. Wah, ini makanya kita ngumpul di FX tuh ngopi-ngopi aja ya. Terus kadang-kadang lihat tuker-tukeran strategi sih lebih kepada itu ya. Ini beberapa teman-teman hasilnya $145. Bayangin ya $51. Kebayang nggak? Nah, ini nih yang menarik nih teman-teman ya. Hasilnya itu beda-beda ya. Kadang jelek banget $14, kadang $155 ya. Ini karena tradingnya beneran ya guys. Bukan 1% sehari pasti, 2% sehari pasti. Bukan, ini kayak bener-bener kita kayak punya bisnis konvensional lah teman-teman ya. Ini ada yang udah profitnya $16.000 ya, berapa tuh 200 juta ya. Modal berapa nih sehari-harinya tuh lihat ya. $198, $219 gitu ya. Ingat ya, semua bisnis beresiko tetap ya. Hasil hari ini tidak mencerminkan hasil masa depan. Tapi yang saya suka gini loh teman-teman. Saya buka bisnis tahu, saya buka bisnis baju, saya buka bisnis bakso. Ketika saya buka, itu kan saya keluar duit ya. Ratusan juta bahkan miliaran ya. Itu juga belum tentu berhasil loh guys. Dan saya udah bangkrut tuh 18 kali guys. Jadi kalau misalnya pakai software ini, ya bagi para pengusaha tuh ya udah biasa aja ya gitu. Maksudnya ya udahlah sama-sama beresiko juga gitu. Dan ini resikonya juga sebenarnya nggak terlalu sebesar konvensional ya. Teman-teman coba bikin warung bakso itu udah kerjain sendiri, ada resiko tutup juga lagi. Nah ini kan udah kita duduk yang ngerjain orang lain gitu ya. Wah ini asik nih guys, gokil ya. Oke, nah ini bagus nih teman-teman ya.
Kalau buat teman-teman yang konvensional ya, ini perbandingannya kayak gini nih, kalau pakai Moonbot ya. Kalau di konvensional itu kita punya bisnis, itu kita pakai karyawan. Nah, contoh ya. Jadi saya menganggap Moonbot itu kayak toko baju, karena saya ada toko baju tuh kayak gue mikirnya, gila ini kayak toko baju ya sebenarnya. Gue punya toko baju, gue ngerekrut karyawan, ngerekrut manajer, manajernya yang ngatur-ngatur jual belinya. Ya udah, gue tuh tinggal ini aja, ya udah di rumah aja gitu. Maksudnya mereka yang jalanin gitu kan. Nah, ini misalnya teman-teman punya toko baju ya. Nah, contoh aja ya, teman-teman beli baju di Tanah Abang nih, ya, buat dijual lagi di tokonya Anda gitu ya. Nah, kan waktu beli itu kan kitanya atau karyawan kita kan beliin kan, milihin baju dengan desain yang kira-kira yang akan laku dijual apa ya gitu. Ya udah terus jual di toko bajunya kita gitu ya. Dia jadi karyawan kita ke Tanah Abang milih-milih baju, oke ini misalnya 10 juta, oke ini yang hari ini mau dijual di tokonya itu dinaikin semuanya harganya dinaikin 1,5% atau 5% atau 20% ya, terserah gitu ya. Nah, di Moonbot tuh sebenarnya sama, kita kayak punya bisnis baju ya Bapak Ibu ya. Jadi tugasnya si software itu dia akan membelikan ya. Jadi kita sudah pilihin nih teman-teman ya. Jadi di Moonbot itu di awal kita harus setting dulu ya. Bilang software-nya, "Moonbot tolong aku beliin Bitcoin, Solana, Ethereum, terus Shiba sama Doge. Selain itu jangan dibeli ya." Itu ibarat kalau kita punya toko baju, kita karyawannya kita suruh, "Mas, lu nanti tolong beliin topi, jaket sama kemeja aja ya, celana panjang jangan deh, kaos kaki jangan soalnya nggak laku itu." Ya kayak gitulah kira-kira ya. Jadi kita udah kasih panduannya gitu ya. Nah, jadi dia akan milih kripto mana yang lagi di bawah harganya bagus gitu, kayak milih desain bajunya dan dia jual. Jadi jual beli sendiri gitu, guys. Nah, ini sama-sama ada resiko ya. Resikonya kalau kita bisnis baju itu bisa salah pilih desain, guys. Bisa nggak laku dijual juga loh. Dan ada sisa stok. Sisa stok itu biasanya kalau saya di toko itu udah pasti setiap 4 bulan namanya retur ya. 4 bulan baju yang udah nggak laku biasanya kita sell ya. Kita sell harga diskon 50%. Kalau nggak laku lagi kita habisin diskon 70%, bahkan kalau penghabisan 90%. Jadi ada desain-desain yang nggak laku, ada desain yang laku banget Bapak Ibu. Jadi kalau nanti udah di-combine itu istilahnya ya tetap aja profit gitu ya. Nah, ini sama ya di Moonbot ini. Nanti Moonbot itu bisa jadi dia beli koin yang bagus banget yang dia beli langsung laku kejual, beli langsung laku kejual. Dan bisa jadi dia beli salah desain ya. Maksudnya salah salah beli lah gitu. Misalnya dia beli ya ternyata ternyata ini ya salah desain gitu ya. Nah, menariknya ini kan kayak stok baju Bapak Ibu. Kripto-kripto yang dibeliin Moonbot itu kayak stok baju. Kalau belum laku itu berarti belum rugi ya. Sama kayak teman-teman nanti kalau bisnis baju, wah ini nggak laku lagi, itu berarti belum rugi loh. Kita memutuskan mau dijual rugi atau tunggu aja nanti kalau nanti momen lebaran itu naik lagi. Bapak Ibu ini saya punya ini saya kasih ini ya, rahasia sedikit ya, toko baju saya ya, ini rahasia nih gini, saya ada toko baju ya, itu ada momen-momen namanya momen lebaran sama momen Natal, tahun baru ya. Itu kadang-kadang baju yang nggak laku itu ya, misalnya udah 3 bulan nggak laku, itu saya simpen dulu. Saya tunggu momennya sampai lebaran. Ketika lebaran terjadi, itu ada baju-baju baru saya pasang, itu saya selipin ya, baju yang nggak laku tuh 4 bulan lalu saya selipin di tengah-tengahnya, ceder gitu. Namanya kalau lebaran itu orang rusuh, guys. Nah, ini toko saya nih teman-teman ya, di Tebet ya. Itu kalau lebaran tuh ya, biar ada gambaran ya. Nah, ini kayak gini nih teman-teman ya. Ini kalau udah lebaran ini, waduh gila ini rusuh banget Bapak Ibu. Orang sampai nggak ini nih kayak gini ya, orang bisa bisa nggak tahu itu baju baru atau lama gitu ya. Jadi saya selipin di situ ya. Karena baju yang lama sebenarnya bukannya nggak laku, sebenarnya bagus cuma saat itu lagi nggak ada jodohnya aja sih kalau saya bilang begitu ya. Nah, ini kayak gini nih teman-teman ya. Mana sih? Nah nah ini ya, jadi kita selipin di momen lebaran sama momen, tahun baru ya. Nah itulah
terjadi penjualan. Akhirnya saya nggak rugi sama sekali. Jadi semua stok tuh habis, guys. Nah, Moonbot itu juga sama seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, itu namanya floating ya. Jangan kaget ya, teman-teman ya. Saya justru seneng ya kalau floating itu saya seneng ya. Floating itu gimana sih? Moonbotnya beli, ternyata harganya turun gitu. Itu sama kayak kayak teman-teman tadi saya cerita ya, teman-teman beli baju, pas momennya nggak dapet gitu. Tapi pas Lebaran teman-teman display lagi itu kejual lagi gitu ya. Nah, ini Moonbot sama. Nanti pas floating, kalau nanti Bitcoin-nya naik lagi, saya selalu bilang ketika Bitcoin bullish ya, itu namanya momen Lebaran itu kalau di toko saya. Wah gila, itu yang stok-stok lama kita, floating-floating kita itu keambil semua guys. Jadi sekali profit, dor. Makanya Lebaran itu omsetnya bisa 3-5 kali lipat. Nah ketika nanti bullish, itu floating-floatingnya teman-teman yang tadinya Moonbot salah beli, itu bisa keambil semua ya, kejual semua ya. Ada teman-teman ya pesta pora di situ, ibaratnya gitu ya. Nah ini ya, jadi pasti akan ada yang laku cepat, pasti ada yang juga belum laku, jadi sabar aja. Karena ini bisnis guys, gitu ya. Oke. Nah ini yang menarik gini, di sini nih, menarik di sini ya teman-teman ya. Nah ini contoh nih. Ini adalah, nanti nih dashboard-nya teman-teman ya. Ini adalah uang di atas meja nih. Ini adalah uang yang sudah dibeliin baju atau istilahnya itu sudah dibeliin kripto. Jadi ini software Moonbot. Jadi kita naruh duit nih, ini contoh nih. Naruh duitnya berapa nih ya? 165 tambah 75 berapa tuh ya? Berapa ya? 250 ya? Nah, saya kasih duit nih ke karyawan saya. Nih Mas, aku ada duit 250. Ya, tolong kamu beliin baju di Tanah Abang ya. Nanti jual di toko kita ya. Oke. Nah, dia beli ini ke Tanah Abang. Dibeliinnya cuma $75, guys. Nah, terus kan saya tanya, "Loh, kok kamu bawa 250 cuma dibeliin $75? Itu kamu masih pegang duit?" "Iya, Bos." "Kenapa saya beli cuma $75? Karena yang bagus-bagus cuma cuma adanya segini $75." Nah, kira-kira kayak gitu ya. Nah, makanya tuh saya sebenarnya gatel ya Bapak Ibu, saya nggak pernah mau di sini tuh banyak uangnya ya. Saya selalu ini pengen habis aja. Karena kalau habis itu kan artinya jadi stok ya, jadi stok baju ya. Nah, kalau di sininya sedikit malah saya sedih Bapak Ibu, artinya lah kita punya stok dikit banget gitu ya. Jadi profitnya bisa nggak gede gitu ya, ya stoknya dikit gitu ya. Nah, nanti teman-teman ngelihatnya tuh kayak gini ya, untuk Moonbot tuh ngelihatnya kayak toko baju gini ya teman-teman. Jadi misalnya nih teman-teman modalnya 10 juta nih teman-teman. Jangan ngelihat floating-nya ya. Floating itu adalah baju-baju yang ke-display, guys. Ini floating nih, topi ini gue floating nih Bapak Ibu ya. Gue beli topi ini segini banyak, ini floating nih. Ini jaket belum laku, ini floating nih. Nah, ini apa? Ini yang sudah dibeli gitu ya. Jadi floating itu adalah stok barang kita ya, teman-teman ya. Diulang-ulang terus nih gue. Karena ada lah kok floating ya. Lah, kalau lu bisnis juga lu modal pasti floating juga gitu ya. Nah, ini kayak gini. Nah, yang kita lihat tuh kayak gini. Kita modal 10 juta contoh. Nah, ini kayak Januari ini gila ya Bapak Ibu, saya 20% loh. Berarti dari 10 juta saya dapat 2 juta. Tapi belum dipotong 20%-nya si developer ya bagi hasilnya ya. Berarti berapa ya? Ya kira-kira ya kalau misalnya modalnya 10 juta berarti ya masih 1,5 juta ya, 1,6 juta. Nah, itu profitnya itu teman-teman ya yang kita jadi patokan ya. Jadi kita modal contoh modalnya 10 juta, kalau profitnya tiap bulan sejuta, sejuta, lah 10 bulan kan balik modal. Ya udah nanti kalau 10 bulan balik modal ya modalnya diambil aja, sekarang kan tinggal profitnya di situ. Nah, profitnya putar terus gitu. Yang kerja juga Moonbot, guys. Nah, kayak gitu ya. Jadi polanya kayak gitu ya. Sebenarnya udah lebih strategi gila lagi ya. Itu kayak kayak dibikin kayak reksadana, guys. Kayak reksadana tuh dalam arti gini. Setiap bulan tuh kita kita nabung ya. Setiap bulan tuh kita nambah modal, kita beli. Itu kebayang nggak sih kalau setiap bulan kita beli lagi? Jadi kita misalnya nih, bulan ini kita taruh 10 juta. Jangan kita kalau punya uang 100 juta, jangan semuanya taruh 100 juta di Moonbot ya, 10 juta. Bulan depan taruh lagi 10 juta, bulan depan lagi taruh 10 juta. Itu nanti kita bisa dapat harga tuh bisa kalau lagi jatuh bisa dapat di bawah tuh gitu ya. Jadi harganya selalu harga terbaik sih gitu ya. Gitu ketika kita pas beli 10 juta ternyata Bitcoin-nya lagi turun gitu ya, contohnya ya, ternyata floating. Nah, kita modalin lagi kita dapat lagi di bawah gitu. Itu yang terjadi sama Dr. Ken Bapak Ibu. Dr. Ken itu beli Bitcoin di harga 40.000, sekarang harganya 22.000 ya kalau nggak salah ya. Lah kebayang nggak dia punya baju yang nyangkut di harga di harga 40.000 tuh. Tapi secara overall selama 6 bulan ini dia untung Bapak Ibu. Kok bisa? Karena pas ada yang nyangkut
Pas di bawah tuh jual beli gitu. Jadi uangnya masih dimainin nih sama Moonbot-nya. Jual beli di bawah gitu ya. Menarik nih guys. Menarik ya. Ini sama sih sebenarnya kayak toko baju gua, kalau misal gue beli baju ada yang 4 bulan gak laku-laku, nyangkut itu Bitcoin 40.000 kan berarti kan. Tapi gua kan ada milih baju yang jual belinya bagus gitu ya. Nah, kayak gitu. Tapi secara overall masih profit gitu guys. Oke, resikonya barang tak laku, teman-teman bisa jual paksa ya, Anda rugi ya. Ini kalau di baju ya di sell gitu ya. Barang tak laku ya ditunggu sampai lebaran kalau gue bilang ya. Jadi siapa teman-teman di sini yang punya toko baju ya? Gitu guys cara mainnya ya. Jangan main langsung sell-sell aja, tungguin sampai lebaran ya. Oke, ini beberapa teman ya, modal 1.000 profitnya 9%. Ada yang 10.000 modal nih, kalau 10.000 dolar nih. Nih sehari tuh 133, 70, 153 ya. Nah, dia modal 100.000 itu 14% nih sebulan ya. Tapi ini bukan ini ya, hasil hari ini tidak mencerminkan masa depan ya guys. Ini kalau pakai money management ya ada yang 13%, 15%. Kok bisa ya gitu ya. Dan pengalaman ya selama 6 bulan ini ya, member Moonbot itu tidak ada yang rugi guys. Gila ya. Yang ada nyangkut ya. Tapi nggak mungkin ya gue nanyakan itu, bro lu pernah nggak sih nggak dapat profit sama sekali? Nggak pernah. Karena kan ketika Moonbot tuh kadang-kadang harga ada di atas, harga di bawah. Ketika harga di bawah dia juga jual beli, kerja keras loh dia tetap Moonbotnya. Di bawah tuh jual beli gitu ya. Paling jelek itu 5% ya sebulan. Edan nih teman-teman ya. Paling jelek itu 5% loh. 5% kali 12 itu 60% loh. Itu berkali-kali lipatnya bunga bank ya. Oke, disclaimer dulu ya, semua bisnis beresiko, profit hari ini tidak mencerminkan profit masa depan. Pastikan Anda siap dengan resiko, jangan baper, jangan marah-marahin ya. Kalau teman-teman pakai software Moonbot terus tiba-tiba pas beli gitu, bisa aja nih teman-teman hari ini beli nih. Gue beli baju, ibaratnya beli baju, beli kripto. Moonbot tolong beliin Bitcoin, Ethereum, sama Solana. Begitu beli besoknya dor gitu ya. Itu sabar aja ya, itu berarti teman-teman kan toko baju baru juga. Saya itu dulu modalnya lumayan loh teman-teman ya. Begitu beli modal, wah gila nih baju keren-keren. Gue tungguin pembeli gak ada yang datang. Itu gue inget banget ya 20 tahun lalu. Saya itu main PS Bapak Ibu di toko saya sama karyawan saya satu orang namanya Agung ya. Kerjanya main PS aja. Nggak ada yang datang tuh. Itu kan floating semua baju saya di situ kan. Main PS aja nungguin, lama begitu ada datang satu gitu langsung, wah langsung passion langsung, halo apa kabar, satu orang datang, beli satu, kejual kan floating kita satu, puji Tuhan kejual satu floatingnya kayak gitu ya. Akhirnya pas lebaran habis lah itu barangnya, gitu ya, kejual maksudnya ya teman-teman ya. Jadi jangan baper, jangan marah-marah ya kalau nanti floating ya. Jadi perlakukan bisnis Moonbot tuh kayak toko baju ya guys. Nah menariknya sama seperti kita bisnis ya. Kalau saya bisnis toko baju tuh pasti supervisor saya selalu ngelapor setiap malam tuh bentuknya email ya. Barang apa, baju apa aja yang laku, 10 besarnya siapa, omsetnya berapa, profitnya berapa gitu ya. Pengeluarannya apa aja hari ini gitu ya. Nah itu saya dapat email itu dari supervisor saya setiap malam. Nah ini Moonbot itu juga sama guys, keren banget loh. Dia akan email kita ya, hari ini trading berapa, sama Telegram guys. Telegram itu mantep loh. Jadi waktu dia beli, dia cerita nih, dia laporan. Lapor bos, aku beli nih BTC di harga 16.900, kuantitinya lama. Laporan selesai bos. Nah, kayak gitu keren banget ya. Terus nanti kalau dia profit, dia akan cerita nih, bos lapor, aku udah ngejual yang ini ya, Bitcoin ini udah aku jual ya. Profitnya 0,17. Nah ini menarik teman-teman. Dia ngambil profitnya cuma 1,5% ya. Jadi memang profitnya kecil-kecil tapi bisa ratusan transaksi sehari teman-teman ya. Makanya bisa 100-200 dolar juga tuh Ken ya sehari ya. Seru banget loh, ini gila ya seru banget. Ini benar-benar kayak punya bisnis guys, bisnis konvensional gitu. Karyawan yang ngelapor, kadang-kadang kita kalau punya bisnis, karyawan kadang-kadang nggak ngelapor loh. Ini gila. Every minute, every second dia laporan ya. Dia lagi beli apa, dia lagi jual apa gitu ya. Oke, nanti teman-teman lakukan setting, nanti kan bisa cerita ya cara setting-settingnya. Oke, ini 5 langkah memulai teman-teman. Mulainya tuh gampang ya, teman-teman buat akun di toko kripto atau Binance. Terus isi saldo sesuai yang Anda mau trading. Mas, minimal berapa ya? Yang ideal tuh $500 ya guys, mulai modalnya ya.
Tapi kalau misalnya saya nyoba itu $70 jalan sih teman-teman ya. Saya awal-awal nyoba dulu $70 itu jalan ya. Atau kalau mau coba $50 jalan ya. Tapi nanti ada gas fee ya, nanti ada isi gas fee ya. Gas fee ini fungsinya apa? Ini untuk bensin ya teman-teman. Jadi developer Moonbot-nya itu nggak bisa ngambil kan kita profit di Binance contoh 100% kan 1 juta. Itu profit kita cuma 800.000 ya, 200.000 tuh haknya si developer ya. Nah itu yang 200.000-nya itu yang harus kita pindahin namanya ke Spotlution ya, ke dashboard ini ya. Nah jadi si Moonbot itu nggak bisa ngambil duit kita di Binance. Itu kan dompet kita ya, itu nggak bisa di dompetnya dicolong gitu nggak bisa ya. Makanya kita dengan kesadaran sendiri ya berbagi ya, maksudnya profit 20% itu kita harus transfer ke Spotlution namanya, dashboard Spotlution ini ya. Nah, profitnya itu kita oper ke sana gitu ya. Nah, Mas kalau misalnya gue diem-diem nih, kan profit gue udah gede nih 10 juta, 2 juta kan haknya developer, gue nggak mau transfer gimana Mas? Gue mau curang gitu. Nggak bisa teman-teman ya, kalau teman-teman nggak transfer 20% ya, itu nanti Moonbot-nya marah ya, dia langsung berhenti, nggak mau kerja ya. Ini sama misalnya teman-teman punya karyawan, di tiap kali suruh belanja ke Tanah Abang, tapi tiba-tiba teman-teman nggak kasih uang Grab-nya, nggak kasih uang bensin gitu ya. Bos, gue gimana mau ke Tanah Abang, nggak ada bensinnya nih. Mana bagi uang bensin dulu dong. Nah gitu ya. Oke, nah menariknya kripto itu pajaknya lumayan gede ya teman-teman. Kita di Indonesia paling gede ya dari semua negara ya. Makanya kita tuh kalau main trading kripto ini gila kita bayar pajak guys. Baru 6 bulan pemerintah kantongin 231 miliar. Edan nih teman-teman ya. Jadi kita akan menjadi pembayar pajak yang besar ya. Jangan-jangan kita udah pakai software Moonbot, itu nanti ibu kota negara yang ngebangun kita guys. Pakai uang pajak kita ya. Ibu kota Nusantara ya. Nah ini pajaknya ini ya 0,1% nih teman-teman ya. PPh 22 final ya. Kalau yang Bapepti, kalau nggak Bapepti itu 0,2% ya. Oke, nah Moonbot itu dikeluarin oleh siapa sih? Moonbot itu dikeluarin oleh perusahaan namanya SIP ya. Sukses Integritas Perkasa. Jadi dia juga ada PT-nya juga ya, PT Maju Untuk Negeri. Jadi gini teman-teman, SIP itu perusahaannya udah lama, gue juga baru tahu ya. SIP itu perusahaan udah 6 tahun ya. Jadi dia ngeluarin produknya tuh unik-unik ya. Kayak tiket pesawat dan lain-lain gitu ya. Gue nggak tahu tuh sama sekali SIP dari zaman dulu ya. Tapi ini perusahaan udah 6 tahun. Nah dia ngeluarin produk baru namanya Moonbot ini, software ini ya teman-teman ya. Dan ini boom banget ya, meledak banget ya. Dan good news-nya, wah nanti aja deh good news-nya ya. Oke, nah harganya berapa sih teman-teman? Nah harganya itu 2,3 juta ya, ini setahun ya, ini kalau ini kayak sewa ya. Berarti 191.000 sebulan. Nah ini SIP itu kan juga ada apa namanya, dia ada produk kecantikan juga skincare-nya ya. Jadi kita dapat serum ya, Bapak Ibu dapat serum ya, dapat 2 serum ya. Ini sama kayak kita ke McDonald beli kita mau beli apa, ayamnya dikasih mainannya gitu ya, Happy Meal gitu ya. Masa aku mau beli ayamnya aja? Nggak bisa, ini ada Happy Meal-nya gitu. Nah ini kayak beli Happy Meal sih, jadi kita kayak beli ayam dapat mainannya tuh Moonbot-nya gitu ya. Kalau gue sering bilangnya ini kayak Happy Meal nih di McDonald ya. Jadi lu udah dapat ayam, dapat mainannya lagi Moonbot gitu ya. Ini ada yang 11.500.000 ini untuk 7 tahun ya guys kalau nggak salah ya. Nah untuk 7 tahun, sewanya 7 tahun. Nah ini saya udah ambil yang ini 23 juta, ini enak banget ya teman-teman ya. Ini udah seumur hidup nggak usah bayar-bayar lagi ya. Mas ini murah atau mahal sih 23 juta? 23 juta tuh kalau buat pebisnis ya sebenarnya nggak mahal guys. Itu lihat tadi ya. Franchise itu tadi harganya 600 juta. Ada yang 160 juta ya. Franchise klinik gigi itu 600, yang 160 juta itu apa isi ulang. Bahkan franchise gerobakan tuh sekarang 45 juta ya. Nah, franchise tahu go itu 45 juta loh guys. Jadi udah gitu kita suruh kalau itu autopilot ya. Ada yang reguler tuh 22 berapa sih aku lupa ya. 21,5 juta ya. Nah, itu harus beli gerobaknya, kita harus jualan sendiri. Lah ini udah pakai software udah tinggal dia yang jalanin gitu ya. Nah, bedanya Pak yang Pro itu dia ininya lebih banyak, ada auto staking, auto saving ya. Dia bisa ngambil 100 step ke bawah. Wah, nanti kan aja yang cerita ya. Gue nggak terlalu paham ya. Tapi yang keren tuh ada auto stackingnya ini nih keren banget sih. Sumpah nih auto staking ini keren banget. Jadi kebayang nggak sih teman-teman tadi kan jadi kan kita ada uang di atas meja ya. Ibaratnya kita kan naruh modal nih contoh $1.000.
Terus yang jadi kripto cuma $100, $900 itu belum dibeliin. Nah, $900-nya itu di staking lagi, jadi kayak didepositoin lagi itu. Kan di Binance ada staking ya. Jadi otomatis sama Moonbot-nya di stakingin. Jadi kalau nggak di tradingin, di stakingin. Jadi uangnya nggak nganggur, jadi duit lagi tuh. Dia jadi kerjanya double-double ya. Kasihan ya software ini ya, suruh kerja terus ya. Makanya ini gila, ini sumpah, ini keren banget sih teman-teman ya. Ini keren-keren banget ya. Kayaknya gue bakal serius banget sih di sini nih. Oke, saatnya work from home. Oh, ini yang menarik nih teman-teman ya. Sebelum ke dokter Ken, ini menarik ya. Jadi kalau teman-teman nanti pakai, terus kan hasilnya bagus. Nah, teman-teman bisa rekomendasiin loh. Nah, yang menarik ketika kita rekomendasiin, ini ada affiliate-nya ya, ada. Jadi semua bisnis sudah affiliate ya Bapak Ibu. TikTok juga ada affiliate-nya, Shopee ada affiliate-nya. Gue beli First Media, gue langganan video itu ada affiliate-nya guys. Video itu juga ada affiliate-nya ya. Video.com itu ada affiliate-nya loh. Jadi jangan heran ya kalau semua bisnis udah ada affiliate-nya ya. Nah, ini menariknya gini teman-teman. Kita tuh nanti kalau kita rekomendasiin, contoh nih kita bagus hasilnya. Terus contoh kakak saya tertarik ya, bagus juga ya, boleh deh gue beli deh softwarenya, terus gue saldonya berapa, naruh berapa ya udah. Nah, setiap profitnya itu kita dapat 1%-nya guys. Kita dikasih sama developernya 1%. Nah, jadi contohnya kayak gini nih. Ini bagi yang suka main affiliate ya. Kita pakai aja udah seneng gitu ya. Nah, investor kan 80-20 kan. Kitanya 80 nih sebagai investor. Nah, 20 kan tadi kan buat developer ya. Nah, sebenarnya 10% itu diambil Moonbot. Nah, 10% itu untuk affiliate guys. Nah, kitanya ini sebenarnya banyak ya, ada PR. Nanti ini hari Minggu dibahas lebih detail ya. Tapi intinya gini, kalau misalnya kakak kita ikut, setiap profitnya dia itu 1%-nya kita dapat dari kakak kita ya guys. Jadi contoh nih, profitnya $1.000 nih kakak kita ya. Nah, 800-nya kan kakak kita ya. Nah, 200-nya tuh Moonbot-nya 100. Nah, 100-nya tuh dibagi lagi nih teman-teman ya. Nah, kitanya untuk kita sendiri yang merekomendasikan langsung, kita dapat 1%-nya Bapak Ibu, $10. Ini kalau 1.000 loh. Kalau $10.000 kita $100. Iya, kalau 10.000, kalau $100.000, wah ini berarti $10.000 bisa ratusan juta guys. Kita punya teman mentor kita ya, Mas Vincent itu dari namanya cashback ya, dari affiliate-nya aja tuh udah dapat 5 jutaan ya sehari ya. Jadi yang trading udah orang lain, yang orang lain juga nggak kerja. Tapi Moonbot nih baik ya, dikasih kita 1%-nya ya. Wah, sebenarnya duitnya bukan ini aja ya, banyak ya teman-teman ya. Oke teman-teman, gimana cara mulainya? Mulainya sebenarnya tinggal mulai aja. Nanti tanya pengundang ya, Mas, gue mau beli softwarenya. Nah, udah beli dulu 2,3 juta. Nah, terus saldonya berapa? Nah, terserah teman-teman ya. Yang penting nanti ada gas fee itu $30 ya guys. Gas fee $30. Mau mulai $70 juga bisa. Makanya $100 sebenarnya udah bisa ya untuk modalnya ya. Gitu guys. Nah, kita nggak sabar ya. Habis ini kita panggil si Ken mana ya? Kok nggak bisa jadi panelis ya? Oh, udah. Oke. Nah, ini kita mau lihat dashboardnya secara live ya. Nah, kan itu dapat berapa aja nih, gila. Ini buka-bukaan guys. Dokter Ken udah dapat berapa aja selama perjalanan 6 bulan. Terus kita lihat dashboardnya hari ini kondisinya seperti apa. Bro, Halo, selamat wih malam. mantap. Bro, nggak bisa open cam nih bro. Hah? Gimana caranya? Oh, lu nggak bisa open cam. Lagi di jalan ya? Nggak, you cannot start your video. Oh, Disabled bro. gimana caranya ya? Oh, oke, ke host. Sip. Oh, bisa nih. Oke, bro. Bentar-bentar. Habis ikut pelatihan tuh Wih, backgroundnya. mantap. Boleh nggak tuh kan diceritain kan? Oke, sebentar ya. Ini saya ganti dulu nih. Jangan pakai layar ini. Backgroundnya. Ada siaran ulang? Iya. Time Oke. frame 1 jam nih Mbak Rita. Ini gak ada yang nanya nih. Berarti Jadi gampang nanya. ya dimengerti ya. Emang Bro Berto ini kalau ngejelasin paling jos deh. Silakan bro. Iya. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya dengan Ken ya, teman-teman. Jangan pakai dokternya kalau di sini. Nggak boleh. Oke, saya share dulu ya. Share screen.
Oke, udah kelihatan harusnya. Mungkin saya akan share dulu teman-teman dari dashboard saya ya. Ini by the way, tadi gara-gara Bro Berto nih, aku sampai nyari nih Mixway. Berapa ya franchise-nya ya? Ternyata ratusan juta teman-teman. Begini-begini. Mahal juga ya. Nah ya udahlah, kita nggak usah apa ya, kalau franchise begini kan duduk diam sebenarnya dapat duit kan. Simpelnya kan kayak gitu. Nah, konsepnya kan mirip sama robot kita ini ya. Itu Jadi coba nyari nih aku, lokasinya juga udah susah tuh kan. Mixway itu kan udah iya, tabrakan tuh kan. Terlalu banyak udah. betul. Itu terlalu banyak. Sama kayak franchise Indomaret. Indomaret aja miliaran loh sekali mau franchise. Ya, jadi sekarang mungkin bisa jadi peluang baru nih, franchise robot ya. Ya ini teman-teman, ini modal aku ya teman-teman ya, modal saya, modalnya awalnya sekitar $5.000 teman-teman. Ya, sama seperti yang tadi Pak Berto bilang. Nah ini kondisi floating saya teman-teman. Jadi kalau orang bilang, wah floating, 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 terus kenapa? Justru floating itu penting kalau teman-teman itu pengen cuan banyak teman-teman. Floating itu sama kayak teman-teman itu nabur bibit lah, nabur benih gitu ya. Ketika harganya naik, nah itu teman-teman panen. Nanti saya share dikit ya teman-teman ya. Sorry ini by the way saya lagi nggak di rumah, jadi nggak bisa tampilan yang komputer gitu ya teman-teman ya. Cuman ya singkat cerita begini teman-teman nih, kalau teman-teman lihat nih, ini floating namanya teman-teman. Ada yang minus, ada yang minus, ada yang minus, ada yang minus. Ya intinya sama seperti yang tadi Pak Berto bilang, ini stok baju saya nih teman-teman, yang belum laku gitu. Sederhananya kayak gitu. Nah, tapi setelah saya berjalan nih dari September ya, berarti udah berapa bulan? Sekitar 5 bulan lah. Seandainya nih saya jual semua yang ada gitu ya, udahlah jual rugi aja gitu lah istilahnya gitu ya. Meskipun harganya belum balik normal, udahlah jual rugi aja. Teman-teman kalau hitung nih, 3.570 tambah 3.077 ya, anggap aja 6.500 lah. Berarti saya udah ada profit sekitar 1.500-an teman-teman. Ya, itu udah gede banget ya teman-teman ya. Nah, ini contoh dari profit aku teman-teman. Wah, by the way baru ngecek nih. Seharian kan sibuk nih. Iya, ini saya profit $12,8 teman-teman. Ya. Wah, ini tiap hari beda-beda teman-teman hasilnya karena kita real market, benar-benar real transaksi nih. Ya, ini banyak banget nih transaksi. Oh, ada yang kecil 0,8. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya scroll lagi nih, saya mau ngasih lihat nih. Ada yang $200. Asik banget sih. Ini semua berjalan otomatis teman-teman. Jadi banyak banget nih yang berdebat, ini Moonbot kemarin bukannya ada kasus robot-robot? Iya benar, itu cuma kesalahan oknum aja yang mengatasnamakan robot. Kalau Moonbot ini real robot. Cara buktinya gimana? Ya udah coba kita buktiin aja teman-teman. Nih, ini transaksi aku teman-teman. Contoh ya, tadi kan, oh iya baru 1 menit yang lalu nih teman-teman, XRP nih, 203105 gitu ya. Nah, by the way, uh, perbedaan di sini adalah teman-teman ketika menggunakan Moonbot, teman-teman nggak transfer ke kami. Teman-teman itu pakai rekening teman-teman sendiri. Jadi kalau misalkan teman-teman nyimpen duit rupiah, oh teman-teman buka rekening BCA, apa namanya, buka rekening BRI, buka rekening BNI, gampangnya kayak gitu kan. Terus kalau misalkan teman-teman, saya pingin main dolar, saya pingin ngoleksi dolar gitu ya, ya udah buka rekening dolar. Nah kalau teman-teman mau main kripto, yang terbesar di dunia itu banknya namanya Binance. Atau kalau teman-teman mau pakai yang di Indonesia, yang terkenal ada namanya Toko Kripto, ada yang namanya Indodax gitu ya teman-teman. Nah singkat cerita, ini kan transaksi di Moonbot ya, XRP jam 20.3105. Ini baru 2 menit yang lalu ya. Ya udah kalau gitu saya buktiin aja. Bener gak ya transaksinya nih? Ya, saya buka Binance aku nih. Ini ceritanya rekening saya teman-teman ya. Ibarat Pak Berto nih transfer duit ke saya, cara saya ngeceknya gimana ya? Saya buka rekening saya beneran masuk gak nih? Nah, saya buka nih teman-teman. Ini XRP, sorry nggak bisa di zoom. Cuma kalau teman-teman kelihatan, ini jam, menit, detik, tanggal, semua sama persis. XRP kita jual 20.3105 teman-teman. Dan enaknya di sini teman-teman, kalau saya cek ya di sini ya, coba iseng-iseng buka lihat koin XRP, riwayat transaksinya kayak gimana ya. Nah, ini teman-teman. Ini kalau saya off kan, ini grafiknya begini doang teman-teman. Ya grafik pergerakan harga lah ya, buat teman-teman yang bingung nggak apa-apa gitu. Singkat cerita, saya pengen nunjukin nih, transaksinya kayak gimana sih selama ini, beli jualnya. Nah ini teman-teman, buy sell, beli di bawah jual di atas. Dan ini enaknya semuanya berjalan otomatis teman-teman, enak banget, autopilot loh, autopilot semuanya teman-teman. Jadi kayak teman-teman itu kayak bener-bener kayak punya asisten di toko gitu ya, toko baju tadi, atau teman-teman itu kayak buka bisnis Indomaret. Indomaret itu laporannya per 3 bulan setahu saya, 3 bulan dikasih laporan. Nah ini per transaksi teman-teman, yang tadi dikasih lihat kan di Telegram, kita ada laporannya, bos profit nih, ada kejual baju gitu ya, itu semua ada teman-teman, enak banget. Wah ini benar-benar sehari itu saya pernah transaksinya itu laporannya itu ada ribuan, karena wah yang $200 tadi gitu. Nah enaknya seperti itu teman-teman.
Nah, terus kalau misalkan saya mau ngomong nih, ada orang-orang yang berdebat istilahnya kayak, "Oh sorry saya belum ngasih lihat ini nih." Ya, ada orang yang bilang, "Pak, ini kita transfer duit ke Binance nggak nih? Sorry, transfer duit ke Moonbot nggak nih?" Jawabannya enggak, teman-teman. Kita pakai teknologi yang namanya API binding nih. Ini Binance aku ya, teman-teman ya. Ibarat ini rekening bank aku. Nah, ini ada yang namanya, kalau teman-teman lihat API management nih, gambar colokan, ya kan, gambar colokan. Ya udah. Intinya teman-teman, pas saya klik nih ya. Intinya, Moonbot itu colokannya, Binance itu punya lubang colokan. Setelah teman-teman colokin, nah Moonbot itu bisa melakukan apa aja nih? Moonbot bisa melakukan yang namanya, nah dia bisa membaca, oh ternyata dananya si Ken segini ya, gitu ya. Oh ternyata, oh bukan ternyata nih. Oh ternyata dana Ken segini ya. Terus saya memberikan hak buat apa aja nih ke dia? Enable spot and margin trading nih teman-teman. Yang kuning nih, yang contengan kuning. Ya, ini nggak bisa di zoom. Enable spot and margin trading. Artinya apa? Oh, Moonbot itu diberikan hak untuk dia melakukan trading, beli dan jual. Jadi asistennya dikasih nih, ya udah, kamu boleh ya, kamu bantu beli dan jual gitu. Ya, tapi nanti duitnya saya transfer sendiri, gampangnya gitu loh. Jadi dananya aman gitu. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi jangan diconteng nih yang enable withdrawal. Kalau teman-teman conteng, artinya teman-teman kasih, ya udah, Moonbot kamu boleh narik duit saya. Jangan gitu, jangan dikasih. Gitu. Kita contengnya cuma dia boleh berdagang aja teman-teman. Nah, terus kalau misalkan saya ngomongin tentang ini nih, bentar ya, tentang market lah ya, saya buka yang namanya grafik teman-teman. Teman-teman, tapi sebelum itu, saya mau nanya dulu nih di sini buat teman-teman semua. Teman-teman kalau misalkan apa namanya? Kalau misalkan teman-teman pernah kebayang nggak sih kalau misalkan teman-teman itu kayak ngebeli ngebeli sesuatu nih, harganya kalau teman-teman diemin harganya jatuh. Contoh apa? Oh, teman-teman beli mobil, setelah berapa tahun harganya jatuh ya, baru dibeli aja harganya jatuh kan. Nah, gitu kan. Terus kalau misalnya teman-teman beli gadget, beli handphone, beli laptop, teman-teman diemin 1, 2 tahun, 3 tahun, harganya jatuh, intinya seperti itu. Tapi teman-teman kebayang nggak sih bahwa ada loh yang teman-teman itu beli, tetapi uang teman-teman itu, oh 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, harganya naik terus. Ya, contoh sederhananya adalah kalau misalkan kita ngomongin teman-teman beli emas, ya kan, emas. Ini grafiknya ya teman-teman ya, saya bantu buka ini. Nah, emas nih teman-teman, emas. Sorry, bukan ini. Bentar, XAU USD. Yang mana ya tadi ya? Coba deh kita klik ini. Nah, bener ini teman-teman nih. Kalau teman-teman lihat nih ya, saya giniin deh. Nah, mudah-mudahan lebih jelas. Ini grafik teman-teman, ini grafik harga. Teman-teman, kalau misalkan saya nanya ya, sekarang harga emas berapa sih? Ya mungkin kisaran 1 juta ya. Pertanyaan saya, kalau misalkan harga emas itu turun ke 500.000, teman-teman beli atau enggak? Pasti kebanyakan akan beli dong. Kenapa? Iyalah, lagi diskon, bener kan? Iya gitu teman-teman. Jadi konsepnya kalau misalkan ada harga yang lagi murah seperti emas, harganya lagi jatuh ya teman-teman ngelihat ini sebagai peluang baik dong buat masuk, bener ya. Kenapa? Iyalah harganya dari rendah makin lama makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Uptrend nih, trennya ke atas. Diamin aja 10 tahun, saya jadi kaya raya, gampangnya kayak gitu. Ya tapi emas pergerakan udah nggak banyak sih teman-teman. Atau misalkan kalau teman-teman eh, contoh nih, apa ya, selain emas, oh ini harga saham ya tadi dijelasin sama Pak Berto. Ini namanya komposit IHSG. Bentar, ini saya bukain. Ini ininya abaikan aja ya teman-teman ya, tanda panahnya. Ini gara-gara layar handphone nih. Cuma kalau teman-teman lihat, harga saham itu naik terus teman-teman. Jadi kalau teman-teman dulu itu beli tahun 2000-an, teman-teman sekarang jadi orang kaya. Harga emasnya naik gitu. Sama kayak emas kan tadi. Atau kalau misalkan kita ngomongin properti lah, ya kan? Khususnya tanah. Kok teman-teman kalau misalkan zaman Covid kemarin harganya jatuh, teman-teman mau beli atau enggak kalau punya duit? Mau dong. Iya kan? Harganya lagi diskon nih. Emang teman-teman nggak takut harga properti jadi nol? Ya enggak lah. Masa harga properti nol sih? Gitu. Nggak mungkin dong. Udah terlalu besar misalnya gitu. Ya gampangnya kayak gitu. Nah, saya mau kaitin ini ke Bitcoin, teman-teman. Nih, Bitcoin nih. Kita lihat. Sama aja, teman-teman. Trennya naik. Dan kabar baiknya buat teman-teman semua adalah harga Bitcoin itu lagi diskon. Tuh, lagi turun. Lagi turun kayak gini, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, kenapa sih saya, Pak Berto, kawan-kawan semua yang ada di sini, kok kita semangat banget? Iya, Bitcoin-nya lagi murah, lagi diskon. Gitu. Terus kalau ditanya, terus cara tradingnya gimana, Pak? Cara tradingnya? Nah, ini, teman-teman. Saya udah bikinin. Jadi, sederhananya cara kita main begini, teman-teman.
Harga lagi turun nih, kita beli. Harga lagi turun, lagi murah, kita beli. Harga lebih turun, murah, beli, 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 beli. Pas harga yang naik, kita jual. Ya, intinya teknisnya seperti inilah. Nanti kalau misalkan teman-teman bingung, ini maksudnya gimana cara kerjanya gitu ya. Sebenarnya sih nggak terlalu penting untuk teman-teman tahu sih. Cuman kalau memang teman-teman penasaran, ini loh cara kerja kami gitu. Itu tanya aja ke pengundangnya. Nanti dikasih gambar ini. Oke teman-teman. Jadi balik lagi ya. Ini profitnya bervariasi ya teman-teman ya profitnya. Wah ini ada profit lagi nih. Tuh, barusan trading lagi teman-teman. 23.4. Uniswap. Ada Vida juga. Udah 2 kali trading dan saya profit teman-teman. Ini kan asik banget berjalan otomatis. Padahal dari tadi saya ngomong sama kalian. Saya kan nggak trading sendiri kan. Enak banget kan. Nah seperti itu teman-teman. Dan kalau kita ngomongin paket nih, yang tadi nih dikasih tahu sama Pak Berto. Kita kan ada 3 paket nih teman-teman. Basic, Advance, sama Pro ya. Saya miringin deh. Nah kayak gini kan. Nah, kita ada 3 paket teman-teman. Tapi kalau saya boleh saran sih ya, kalau teman-teman yang istilahnya belum pede atau gimana ya nggak apa-apa basic dulu aja. Saya jujur waktu dulu awal join juga basic teman. Tapi setelah 2 hari saya upgrade ke Pro. Sama kayak Pak Berto, awal juga basic, setelah berapa lama dia upgrade ke paket Pro. Karena istilahnya sesuatu hal yang baik kenapa nggak langsung kita ambil yang terbaiknya aja sih gitu. Nah, bedanya gimana? Nah, yang pertama dari masa sewa, ini 1 tahun, ini 7 tahun, tapi kalau teman-teman udah mantep banget kayak saya dan teman-teman yang lain, kita ambil Pro. Seumur hidup nih, lifetime nih. Ya. Nah, dan Basic, Advance, sama Pro, ini paketnya itu fitur-fiturnya lebih lengkap paket Pro, teman-teman. Yang semoga profit juga kita jadi lebih besar gitu. Nah, anyway, ini auto saving, auto staking ini soon ya. Soon akan keluar nih, fiturnya belum ada. Cuman tadi saya sharing dikit nih, yang tadi Pak Berto minta saya cerita. Pak, legalitas legal atau izin dari robot-robot trading itu kan belum ada Pak di Indonesia. Bukan tidak diurus loh ya, tapi belum ada gitu loh. Dan kabar baiknya adalah, kabar baiknya, saya sebenarnya meskipun orang medis nih, saya lagi cuti teman-teman seminggu ini. Kenapa? Saya lagi ditunjuk untuk maju gitu ya, ngambil sertifikasi gitu loh. Sertifikasi apa? Ya intinya ada sertifikasi namanya WPA, itu angkatan pertama di Indonesia ya teman-teman ya, angkatan pertama. Dan banyak banget orang-orang keuangan yang saya kenal itu memang edukator hebat gitu ya, saya satu angkatan sama mereka gitu. Nah tujuannya apa? Setelah kita lulus dari sini kita bisa ngurus sertifikasi Bapepti. Dan ini kabar baiknya teman-teman, kabar baiknya adalah optimis ini udah pasti lulus punya teman-teman, udah pasti lulus punya, dan kita akan jadi robot trading kripto pertama di Indonesia yang dapat sertifikasi itu. Ya teman-teman ya, itu cuma masalah waktu aja, ya kan? Tapi balik lagi teman-teman, saya ngomong nih, ya kita ngomongin worst scenario gitu ya, worst scenario, wah tiba-tiba terjadi sesuatu atau bagaimana gitu ya, ya kita harus tahu dong bahwa dana saya itu di mana, dana saya ada di Binance dan toko kripto. Artinya apa? Jangan percaya sama saya, jangan percaya sama perusahaan. Seandainya kenapa-napa, duit teman-teman itu ada di Binance dan juga di toko kripto. Artinya apa? Teman-teman pegang masing-masing. Sesimpel itu aja teman-teman. Ya, resiko ada 3, tapi teman-teman bisa dapat potensi seperti ini. Siapa yang nggak mau kan? November saya dapat 17,2%. Desember saya dapat bukan 5% bro, by the way, dapatnya 4%, 4%. Ya, jadi kalau 12 bulan sekitar 50%, ya teman-teman tergantung punya duit 100 juta jadi 150 juta, punya duit 1 M jadi 1,5 M. Not bad dong, gede loh segitu, gede banget. Deposito aja saya cek ya, BCA 2%. Ada sih yang lebih tinggi, sekitar 4% ada, gitu. Cuman 4% setahun. Sedangkan di sini ya saya anggap aja 4% sebulan. Kan lumayan, lumayan banget kan? Nah, kayak gitu teman-teman. Apalagi ya? Udah sih, begitu aja teman-teman dari saya. Ya, moga-moga teman-teman bisa segera bergabung ya teman-teman ya. Um, Bisa dibilang di sini kita benar-benar memang mencari orang-orang yang memang mau sukses sama-sama teman-teman. Untuk program afiliasi dan sebagainya benar-benar jos banget lah. Iya. By the way, itu nanti hari Minggu ya, kalau misalnya teman-teman yang tertarik untuk afiliasi. Oke teman-teman, thank you. Saya kembalikan ke Pak Berto. Oke, keren keren keren. Jadi intinya gini ya, Bro, ya, pemerintah tuh ternyata juga serius ya menangani robot trading ini karena robot trading
AI itu kan emang udah lama ya. Yes. Yes, jadi emang karena dia mau urus yang benernya gitu. Jadi kalau AI yang beneran, bener-bener nanti udah ada izinnya gitu. Jadi yang nipu-nipu itu ya udah bablas lah. Karena kalau udah nggak dapet izinnya ya repot. Gitu. Ya kemarin Oke, juga Bapepti ada sempat ngomong gini bro. Untuk ini kan kita butuh izin penasehat. Izin penasehat kan itu lagi saya putus-putus. ambil. Web. Bro, Halo, kedengeran nggak? Jelas nggak? putus-putus.